Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Farid Widiatmono. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di SD Tunas Lestari Korola. Sekolah Dasar Tunas Lestari Korola adalah sekolah yang unik dan istimewa, terletak dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang subur. Sekolah ini berdiri sebagai penjaga harapan bagi anak-anak di tengah kebun kelapa sawit yang luas. Dan meskipun berada di lingkungan yang penuh tantangan, SD Tunas Lestari Korola memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di sekitarnya. Sekolah ini terletak di Jalan Trans Pendolo, Desa Tomata, Kecamatan Muara Atas, Kabupaten Morowali Utara. Keadaan alam di sekitar sekolah memberikan beberapa ciri khas yang menarik dan tantangan tersendiri. Tantangan yang dihadapi SD Tunas Lestari Korola salah satunya adalah keterbatasan akses internet yang tidak merata, khususnya di perumahan warga kayak gitu. Wilayah perkebunan yang luas serta belum adanya menara base transceiver station atau yang kita kenal BTS menyebabkan beberapa daerah di perumahan warga tidak memperoleh akses jaringan. Beberapa warga harus naik ke atas bukit dulu untuk memperoleh jaringan. Ada juga yang memasang menara bambu setinggi kurang lebih 15 meter untuk menangkap jaringan internet melalui Wi-Fi. Tantangan yang kedua yaitu keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak yang tinggal di perkebunan kelapa sawit dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka juga bekerja di perkebunan dan memiliki waktu yang terbatas. Seperti itu. Sebagai seorang guru di SD Tunas Lestari Korola yang berlokasi di wilayah perkebunan kelapa sawit, saya merasa sangat antusias untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa-siswa kami, terutama di rumah. Dalam upaya menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk peserta didik di rumah, saya memutuskan untuk mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran uh, berupa game kuis IPA yang berbasis Android. Nah, langkah pertama dalam aksi saya adalah saya mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran peserta didik kami di rumah. Saya menyadari bahwa anak-anak memerlukan akses ke materi yang lebih intens, terlebih lagi ketika mereka belajar di rumah. Oleh karena itu, saya memilih mengembangkan game quiz sebagai sarana pembelajaran yang akan membuat belajar mereka itu jadi lebih menyenangkan. Gitu. Di sini saya memilih IPA sebagai materi inti dari game ini. Selanjutnya, saya mencari solusi untuk bagaimana caranya game ini bisa diakses secara offline. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, akses internet di daerah perkebunan kelapa sawit sangatlah terbatas. Dan saya ingin supaya game ini dapat dimainkan di mana saja, kapan saja, dan tanpa ketergantungan pada jaringan internet. Gitu. Untuk mencapai tujuan ini, saya memutuskan untuk menggunakan situs web namanya quickappninja.com. Nah, di situ adalah situs yang memungkinkan kita untuk membuat game-game Android sederhana yang nantinya bisa kita mainkan secara offline. Gitu. Pertama, saya mulai dengan merancang konten edukatif yang materinya saya ambil dari kelas 4, 5, dan 6. Tuh. Saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik serta relevan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, di sini saya akan menceritakan secara singkat bagaimana cara saya membuat aplikasi game ini. Jadi yang pertama, saya masuk mengunjungi situs Quick App Ninja. Pertama yang kita lakukan adalah kita login dulu. Login menggunakan akun Google kita. Di situs ini menyediakan beberapa template. Kita pilih templatenya, kemudian saya mencari gambarnya juga, entah itu dari buku elektronik, dari apa, yang tentunya saya ini cantumkan sumbernya juga. Gitu. Ini kita mulai edit-edit. Kita mulai masukkan pertanyaan dan jawaban serta gambarnya. Begitu terus dari soal pertama sampai 100 gitu. Kenapa sampai 100? Karena saya ingin membuat 100 level gitu. Nah, kemudian sisanya untuk bagian desain-desainnya nanti kita bisa atur lebih lanjut di dalamnya. Tinggal kita
atur sesuai keinginan kita gitu. Terus kalau sudah selesai, nanti kita ekspor, kita download. Nah, aplikasi APK-nya ini bisa langsung kita share atau bisa juga kita upload di Play Store. Kurang lebih seperti itu untuk tahapan pembuatan gamenya. Setelah menyelesaikan pengembangan game kuis IPA ini, saya melakukan uji coba. Gitu. Saya bertanya, saya kirim di grup grup orang tua, gitu. Saya silakan Bapak Ibu dicoba aplikasi saya. Nah, dari situ akan ada yang namanya timbal balik. Itu saya dan orang tua, kemudian nanti ada tanggapan dari peserta didik saya yang sudah mencoba seperti itu. Nah, umpan balik yang saya dapat tadi itu saya gunakan untuk refleksi, untuk ini apa namanya, mengoreksi barangkali ada sesuatu yang perlu saya tingkatkan lagi, saya perbaiki, seperti itu. Saat ini, game kuis IPA berbasis Android ini sudah bisa digunakan oleh peserta didik di rumah. Saya merasa bahwa proyek ini tidak hanya sebuah tugas tambahan, melainkan sebuah perwujudan komitmen saya untuk memberikan pendidikan yang lebih bermakna dan interaktif bagi peserta didik kami, terlebih dalam konteks pembelajaran. Selama proses pengembangan game ini, saya belajar bahwa kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal baru adalah kunci dalam merancang solusi pembelajaran yang efektif. Saya merancang konten pendidikan yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik bagi peserta didik. Memadukan permainan dan materi pendidikan eh, dapat mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang lebih mengasihkan dan interaktif. Saat saya melakukan uji coba internal dengan peserta didik di sekolah, saya mendengarkan umpan balik, menerima berbagai masukan-masukan yang membangun seperti itu. Hal ini mengajarkan saya untuk selalu terbuka terhadap yang namanya perbaikan dan berusaha untuk menghasilkan produk pendidikan yang lebih baik. Saya berharap bahwa inovasi ini dapat memberikan motivasi tambahan bagi peserta didik kami untuk belajar, kemudian bisa membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih baik gitu. Inovasi seperti ini merupakan bukti bahwa kepedulian dan dedikasi kita sebagai guru dapat membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.